Standar. Sebenarnya semua event itu kan sudah ada international standarnya ya, dari International Federation gitu. Ada bukunya bahkan, ada modulnya gitu. Nah itu sebenarnya tinggal di checklist aja. Dan salah satu di antaranya di situ itu pasti ada tentang layanan kesehatannya, medical services-nya. Nah medical service sesuai international standar itu udah pasti diatur gitu. Tetapi kadang-kadang itu nggak sesuai sama standarnya sehingga event itu udah berlangsung. Kok bisa lolos dok kalau nggak sesuai sama standar? Nah itu dia. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri dan aku nggak sendirian. Seperti yang bisa kamu lihat, sekarang sudah ada Dr. Andi Kurniawan di sebelahku. Hai dok, terima kasih loh udah mau datang ke Fit with Mel. Terus nih sebenarnya ini ibaratnya kalau hotel nih 6 star, 1 star. Oke dokter, mau ini dong kasih edukasi ke kita semua. Karena gini dok, kita tahu Dokter Andi adalah dokter yang selalu concern akan keselamatan dan kesehatan teman-teman pelari. Kalau kita bicara soal lomba lari, Dokter Andi ini yang paling ngejagain kita nih teman-teman. Di semua event yang Dokter Andi ada, udah pasti rasanya tuh kayak aku nyaman gitu. Ya kan? Nah dokter boleh nggak kali ini dikasih informasinya ke teman-teman untuk menyelenggarakan lomba lari? Sebenarnya faktor apa aja yang mesti ada dan tidak boleh nggak ada? Ya, menyelenggarakan event lari itu yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan umat manusia itu menjadi prioritas yang pertama. Gitu. Kesuksesan event itu tuh tidak akan ada artinya apa-apa kalau misalnya kesehatan dan keselamatan pesertanya, nggak cuma peserta sebenarnya, semua orang yang terlibat di situ tuh harus selamat, harus sehat gitu. Dan itu menjadi prioritas penting gitu. Tapi kadang-kadang event di Indonesia itu nomor sekian gitu, nggak menjadikan prioritas yang pertama. Itu sebenarnya yang membuat saya itu sedih ya, memang yang mengeluarkan izin sebenarnya sebelum sesuai dengan international standard. Sebenarnya semua event itu kan sudah ada international standarnya ya, dari International Federation gitu. Ada bukunya bahkan, ada modulnya gitu. Nah itu sebenarnya tinggal di checklist aja. Dan salah satu di antaranya di situ itu pasti ada tentang layanan kesehatannya, medical services-nya. Nah medical service sesuai international standard itu udah pasti diatur gitu. Tetapi kadang-kadang itu nggak sesuai sama standarnya sehingga event itu udah berlangsung. Kok bisa lolos dok kalau nggak sesuai sama standar? Nah itu dia yang speechless sih saya gitu ya kalau dari situ ya gitu. Baik. Jadi memang keselamatan semua orang yang terlibat di dalam event itu memang menjadi prioritas. Kalau udah tahu itu yang menjadi prioritas, tentunya banyak banget hal yang harus dilakukan dan dijaga nih. Ya kan? Mungkin kalau di list bisa sampai panjang sekali gitu ya. Cuman kalau kita boleh rangkum aja nih dok, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan penyelenggara kalau mau bikin lomba lari? Ya, kalau dari sisi kesehatan aja ya, kadang-kadang tuh mereka cuman yang penting ada. Nah, yang penting ada itu tuh banyak loh sebenarnya. Yang pertama jumlah petugasnya ditempatkan di mana. Semua titik-titiknya tuh ada. Kalau misalnya kita bicara maraton gitu, yaitu tiap berapa kilometer sih gitu. Kadang-kadang dipersimpel yang penting tiap 5 kilo ada ambulan. Misalnya gitu. Jadi nggak seperti itu. Misalnya tiap 2,5 ya harus tiap 2,5 ada petugas medisnya. Terus kemudian yang kedua adalah equipment-nya. Equipment-nya di situ misalnya harus ada AED, harus ada ambulan yang lengkap. Pertolongan basic life support-nya harus ada, itu harus dipenuhin juga gitu. Meskipun di finish line itu ada tenda medis yang cukup besar dan di situ tuh ada mini ICU-nya lah, atau intinya kita tuh harus berpikir worst case scenario gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu seperti apa, ya itu harus kita bisa tanganin. Sebisa mungkin kita tanganin. Jadi kita membantu dulu lah gitu. Itu yang nomor 2. Nomor 3, skill.
dari petugas itu. Makanya saya ketika saya diminta jadi medical director, saya selalu orang-orang yang saya menempatkan orang-orang yang di titik-titik itu orang yang saya percaya gitu, yang saya udah tahu kemampuannya dia gitu. Makanya kalau misalnya saya harus ke Bandung, saya harus ke Magelang dan segala macam, ya saya harus membawa itu semua. Itu udah sebuah konsekuensi gitu yang nggak bisa ditawar gitu. Oke. Nah, jadi kalau skillnya nggak ada, orangnya ada nih ya, itu biasanya apa sih resiko yang mungkin terjadi gitu? Resikonya tuh fatal ya sebenarnya. Pertama, ya sebenarnya kalau kita bicara ada kejadian, terus kemudian sampai amit-amit terjadi sesuatu, ya mungkin itu kehendak yang di atas, ya boleh dibilang seperti itu. Tapi apakah sebenarnya kita sudah berusaha untuk menolong? Saya kalau misalnya ada kejadian, saya selalu berpikir, itu sebenarnya petugas medisnya ngapain ya? Udah ditolong belum ya? Udah dicoba seperti apa belum ya gitu. Jadi saya selalu berpikir seperti itu. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus yang gawat darurat, ketika kita bicara gawat darurat, itu pertolongannya itu nggak berbicara menit loh, kadang-kadang detik. Persekian detik ya. Jadi nggak ada kesalahan di situ, nggak ada waktu untuk berpikir, nggak ada waktu untuk ngapain, tuh harus segera pertolongan pertama yang tepat. Harus zero mistake ya. Betul. Dan itu bisa menyelamatkan gitu. Kalau itu bicara tentang gawat darurat. Kalau misalnya cedera yang sepele aja, contohnya kram dikompres es, salah. Yang harusnya dingin dikasih panas, harusnya panas nggak dingin. Kelar gitu dong ya. Kelar gitu. Pelari juga gitu. Maksudnya pinginnya dia pasrah kan, maksudnya tangan ini disemprot dan segala macam. Percaya deh sama medis gitu ya. Kram. Nanti baru 10 meter enak, 10 meter kram lagi gitu. Jadi buat pelari pun juga sebenarnya dirugikan gitu ya. Ketika petugas medis itu nggak tepat atau nggak punya kemampuan yang tepat gitu. Jadi kalau saya tuh harus training ulang gitu. Salah satu tugas medical director ya dalam sebuah event itu, pertama dia ngasih edukasi. Edukasinya tuh ke pelari, ke semuanya, bahkan ke petugasnya. Petugasnya saya udah tahu tuh, dia udah pernah ikut berkali, saya refreshing lagi. Walaupun udah pernah ikut, udah tahu, tapi diingetin lagi. Ingetin lagi, refreshing ya. Pokoknya ini di sini dan segala macam. Terus kemudian yang kedua, berikan edukasi, terus kemudian memberikan training tadi itu kepada petugas medisnya itu gitu. Dan tadi tambahan lagi ya, selain equipment, terus kemudian skill sama jumlah numbersnya, itu adalah tempat rujukan. Jadi kita tuh harus berpikir worst case scenario. Sepanjang 42 km, kalau ada kejadian di kilometer ini sampai kilometer ini, rumah sakit rujukannya ini, di sini. Jadi kita tuh udah langsung membuat istilahnya emergency plan-nya gitu. Itu tuh harus gitu. Nggak berbicara ini deh eventnya pesertanya dikit, ini eventnya gampang aman lah gitu ya. Nggak bisa seperti itu sih. Jadi memang sudah harus tahu dulu, ini kalau memang ada kejadian gawat harus dibawa kemana. Betul. Yang terdekat dari situ, dan aksesnya sudah ada. Betul. Udah tahu tapi nggak bisa punya akses juga, sama juga bohong. Dan gitu saya nelponin satu-satu, saya nelponin rumah sakit ini, saya Dokter Andi, saya jadi medical directornya di event maraton nanti. Dan nanti kita akan menjadikan rumah sakit Bapak Ibu untuk jadi rumah sakit rujukan. Jadi saya mohon disediakan tempat UGD 1 tempat tidur. Kurang lebih antara jam sekian sampai jam sekian. Jadi saya minta priority line ke sana dan segala macam. Itu saya teleponin satu-satu. Itu dokter sendiri yang melakukan? Iya, saya lebih pede ketika saya melakukan dan saya ketemu sama kepala IGD-nya atau paling nggak manajemen lah. Saya udah dapat surat, itu yang saya lakukan gitu. Baik. Tadi Dokter Andi udah jelasin ke kita nih teman-teman, bahwa dari sisi penyelenggara harus ada beberapa poin yang menjadi perhatian penting kalau mau menyelenggarakan sebuah event dari sisi keselamatan para pelari. Nah, tapi gini Dok, masalahnya nih dari kitanya pelarinya, dari pesertanya itu merasa nggak tahu ini event kira-kira medicalnya bagus atau enggak, dokternya seperti Dokter Andi atau enggak. Kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Yang ada kita cuman ikut eventnya, daftar, kata orang mah rame, ya kan, ikut-ikutan, tapi kita nggak tahu menau gitu mengenai hal keselamatan dan kesehatan seperti ini. Jadi apa sih yang mesti menjadi jaminan gitu paling tidak? Kita taunya dari mana Dok? Apakah event ini terjamin secara keselamatan dan kesehatannya? Bagaimana tuh untuk mencari tahunya?
kalau saya sih ngelihat cari tahu gimana kalau kita mau ngelihat event itu bagus apa enggak, cari tahu layanan kesehatannya gimana gitu. Mereka itu ada medical director-nya enggak, terus kemudian mereka tuh harus mencantumkan rencana pelayanan medisnya tuh di sini, titik-titiknya di sini, di situ tuh nanti akan bekerja sama dengan rumah sakit apa atau siapa dan segala macam. Nah kadang-kadang tuh mereka cuma mencari partnership kan, rumah sakit ini, rumah sakit itu dan segala macam, ya udah, dan rumah sakit itu kan terbatas pasti. Jadi medical service itu nggak bisa yang lewat ini terus kemudian di tempat-tempat ini, nggak bisa, itu harus dikoordinator gitu, harus dikoordinir dengan baik gitu. Dan ketika kejadian di mana-mana itu selalu komunikasi itu jadi yang paling penting, emergency plan itu yang paling penting gitu. Jadi cari tahu medical services-nya, cari tahu layanannya di situ, cari tahu siapa medical director-nya, baru di situ itu penting karena buat gue ya Mel, gue tuh setiap event itu terselenggara, gue tuh selalu deg-degan juga. Gue selalu deg-degan, Padahal bukan dokter yang jadi medical dokternya di sana ya? Iya, saya selalu deg-degan. Jadi, aduh, semoga nggak terjadi sesuatu di event ini. Semoga tidak terjadi sesuatu di event ini. Selalu ikut mendoakan ya? Dan selalu ikut mendoakan, dan akhirnya saya sekarang counting gitu ya. Tahun ini udah berapa, ini kok kembali by data, by statistik tuh ada berapa sekarang dok? Kalau nggak salah tahun ini udah 4 setelah pandemi ini. Baik. Jadi buat saya one case too many gitu. Jadi kejadian yang fatal seperti itu menurut aku fatal banget. Baik dokter. Oke, jadi teman-teman sekali lagi seperti dokter Andi bilang tadi, kita kalau mau ikut lomba lari sekarang mulai dirubah deh mindsetnya. Bukan hanya melihat rute, bukan hanya melihat sponsor, bukan hanya melihat apakah ini penyelenggaraan yang happening atau enggak, tapi ada satu hal juga yang nggak kalah penting, yaitu seperti apa pelayanan medisnya. Apakah memang sudah bekerja sama dengan rumah sakit yang benar dan jelas, dan apakah orang-orang yang seperti dokter Andi yang ada di belakangnya, nah ini harus kita ketahui, harus kita jadikan sebagai jaminan untuk diri dan kesehatan kita ya. Oke, baik dokter Andi, itu dulu yang bisa kita bahas untuk kali ini, tapi nanti di episode berikutnya ada video juga nih yang kita bakal bahas dokter, yaitu mengenai pelarinya. Harus gimana sih supaya kita baik-baik saja dan selamat ketika kita mengikuti sebuah perlombaan lari. Oke dokter Andi, terima kasih banyak ya dok untuk kali ini, thank you. Dan teman-teman pastinya bermanfaat. Kalau suka sama video ini tolong di like, di share, di subscribe juga YouTube channelku. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kamu semua ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye!